Berikutnya kita masuk sedikit di masalah sholat kita, sholat berjamaah kita. Kemarin sudah sampai kepada sifat mutlak imam, insya Allah, yaitu dia harus sah, sholatnya harus sah. Seorang imam harus sah, berarti memenuhi 9 syarat sah sholat. Jangan pernah berani jadi imam kecuali 9 syarat sah sholat dipenuhi. Sudah kita bahas panjang lebar, juga termasuk di antara kondisi makmum. Jikalau makmum ternyata tidak tahu imamnya batal, bagaimana? Jikalau makmum tahu imamnya batal, bagaimana? Sudah kita bahas seluruhnya. Kemudian imam bukan orang yang harus mengulang sholat. Apa definisi orang yang mengulang sholat? Adalah orang yang ihtiraman lil waqt, sholat karena menghargai waktu. Kita sudah bahas semuanya insya Allah. Kita masuk sekarang ke sifat yang dianjurkan, sifat imam yang dianjurkan. Yang pertama dikatakan bahwa dianjurkan yang lebih faqih itu yang dipilih duluan dibandingkan yang qori. Satu suaranya bagus banget, satunya suaranya biasa saja, ini layak jadi imam. Tapi yang biasa saja lebih faqih, lebih pintar di dalam ilmu agama, maka itu yang didahulukan. Itu yang didahulukan. Walaupun suaranya mung biasa wae. Karena apa? Kita ingat jadi ini di pendapat jumhur atau secara umum memang orang mengatakan yang qori yang dipilih. Yang qori yang dipilih, yang tajwidnya bagus, suaranya bagus, itu yang dipilih. Mengapa ada dalil itu? Karena dulu setiap sahabat itu memang faqih, paham gak maksudnya? Ini karena podo-podo faqih, maka yowis yang suaranya lebih indah, suaranya lebih bagus, tajwidnya bagus, itu yang dipilih karena semuanya faqih. Kenapa dikatakan semuanya faqih? Sampailah riwayat kepada kita, tidaklah para sahabat mempelajari Al-Quran yang diterima dari Nabi Muhammad SAW lebih dari 10 ayat, kecuali yang 10 ayat itu dia paham tentang kandungannya, perintah dan larangannya, serta amal apa yang bisa diambil dari ayat tersebut. Sebelum mereka paham itu, mereka nggak menambah lagi ayatnya. Maka setiap banyaknya jumlah hafalan mereka, otomatis semakin faqih dia. Paham nggak maksudnya? Paham ya? Makanya kemudian timbul dianjurkan yang lebih qori, karena jani bodoh-bodoh faqih. Karena bodoh-bodoh faqih. Tapi zaman sekarang kan beda banget antara orang yang faqih dan yang tidak faqih. Antara orang yang alim dengan orang yang abid kan berbeda. Ahli ibadah dengan orang yang ahli ilmu itu berbeda. Makanya yang didahulukan adalah ahli ilmu. Kenapa? Karena keimaman itu banyak sekali hal. Ini sekali lagi ini bicara ideal, bicara ideal. Ini Indonesia gede imam, alhamdulillah. Di Malaysia kan digaji. Musola kecil tuh di Malaysia digaji, sak takmirnya. Bagaimana saya ceritakan, kakak saya yang di Malaysia cerita, semalam bulan ke rumah saya, gitu. Ngobrol, Mas, saya konfirmasi, tidak saya salah gitu. Saya menceritakan ke jamaah tentang kisah jenengan di Malaysia. Ini saya konfirmasi ulang, benar nggak ceritanya? Gitu. Iya benar, memang benar gitu. Jadi di kampung musola kecil saja ada takmir beserta seluruhnya itu digaji jadi pegawai, kalau di sini pegawai depak nih, pegawai kemenag kalau di sini. Gitu. Sehingga seorang imam itu memang lolos betul syarat imamnya gitu. Sehingga makanya wilayahnya menjadi barokah karena jelas persoalan paling utama gitu, untuk keberkahan lingkungan itu dipenuhi oleh pemerintah. Ada kurang lebihnya tentu saja gitu. Lebihnya itu insya Allah, tapi kurangnya juga khutbah Jumat itu sama satu wilayah gitu. Zaman Pak Soeharto dulu itu loh. Khutbah Jumat itu ya baca teks sama, sak kabupaten itu ya sama gitu. Karena apa? Karena mereka digaji dan teksnya sudah ada. Bulan ini sudah ada. Kalau tempat kita kan bebas. Bebas.
Maka di sana itu aliran-aliran aneh-aneh itu agak susah berkembang karena di tracking betul, ketahuan gitu. Nggak kayak kita kan, kita bebas saja itu, orang ISIS masuk juga orang bisa nggak tahu kan gitu. Jadi telah menceritakan kepada kami orang-orang yang mengajarkan kami Al-Quran seperti Utsman bin Affan, Abdullah bin Mas'ud, dan selain keduanya, bahwa ketika mereka belajar 10 ayat dari Al-Quran dari Nabi Muhammad SAW, mereka tidak menambah atau melewatinya hingga belajar ilmu dan amal di dalamnya. Mereka, para guru kami, bertutur, kami dulu belajar dari Al-Quran beserta ilmu, amal sekaligus di waktu yang bersamaan. Nek jenengan lawan ini, saya tuh baca ini nangis, malu bener loh. Saya ketika membaca kisah ini pertama itu, yang buat saya tuh terus-terusan belajar itu. Malu gitu. Saya meyakini bahwa sepertinya saya sampai mati pun nggak akan selesai seluruh ayat. Dengan sisa waktu, katakanlah saya dikasih umur 65 tahun, kemampuannya paling-paling sehari-hari mempelajari cuma 2-3 ayat lah, yang kemudian betul-betul tahu, dibaca seluruh tafsirnya itu, rasa-rasanya sampai meninggal pun buh-buhan rampung gitu. Padahal para sahabat itu seperti itu. Nah, tetapi ada sisi lain bahwa kenapa yang dipilih yang faqih itu, Rasulullah itu pernah menunjuk Abu Bakar As-Siddiq untuk menjadi imam, sementara di situ ada Ubay bin Ka'ab, ada Sa'id bin Sabit, ada Mu'adz bin Jabal. Tiga-tiga ini kan terkenal sebagai orang yang qori banget, ya kan? Bahkan Mu'adz itu punya kelebihan banyak, Tetapi dia menunjuk, atau Rasulullah SAW menunjuk Abu Bakar As-Siddiq yang bacaannya nggak lebih bagus daripada yang ketiga ini. Artinya walaupun sama-sama faqih, tapi ada yang faqih banget, sahabat utama, maka didahulukan Abu Bakar As-Siddiq. Nah, ini kan sifatnya anjuran. Jadi itu yang pertama, kita memilih yang faqih. Baru kemudian kalau sama-sama faqih, kita pilih yang lebih indah suaranya, lebih bagus tajwidnya, makharijul hurufnya dipenuhi, seperti itu. Jadi kalau pilihan kedua ini memang ya membantu untuk nyaman di dalam beribadah. Dengan kalau diimami orang yang suaranya masya Allah, tajwid masya Allah, kan lebih mantap. Saya kalau diimami ponakan-ponakan saya yang sudah ngambil sanad, itu masya Allah, suaranya lurus-lurus saja biasa, tapi masya Allah menggetarkan hati betul-betul. Jadi hak hurufnya itu penuh. Gitu. Saya ada satu ponakan yang sanad, sudah dapat sanad tuh, masya Allah, bahasanya itu masya Allah, seneng gitu dengarnya itu. Padahal ini anak dulu waktu belum belajar adzan aja sama mbahnya bilang, "Oh, kowe sing adzan lah. Nek kowe sing adzan iki ora penak." Ini anak saya nih. Masya Allah, tapi semangat belajarnya tuh masya Allah gitu. Sampai akhirnya bisa gitu, adzan yo bisa, imam yo bagus. Inilah anak yang kemarin saya antar nikah, dia itu anaknya, masya Allah. Kemudian jikalau sama-sama faqih, sama-sama qori, maka dilihat nasab yang mulia di Arab Saudi. Kalau di sini saya kira susah, nasab yang mulia yang kayak mana di sini, gitu, yo susah dinilai. Baru kemudian umur, jadi orang kudu sing tuwa seneng arep ya. Umur ini nomor sekian, itu pun sifatnya hanya anjuran. Kemudian yang paling adil dan warok di antara mereka, podo-podo nasab api, podo-podo umure ya wis podo, maka dia cari yang sifat hari-hariannya dia adil dan warok. Warok dia hati-hati terhadap syariat Islam, nggak sembarangan gitu. Kemudian ahlul bait yang punya rumah atau penguasa di wilayah itu maka didahulukan. Ini nomor sekian nomor sekian itu sifat anjuran nomor sekian. Yang paling utama adalah fakihnya. Maka mempelajari keimaman itu menjadi sangat penting. Yang berikutnya sedikit lagi, ada keadaan di mana imam batal. Bagaimana jikalau imam batal? Maka akan ada 4 keadaan. Yang pertama namanya istikhlaf, yaitu menunjuk orang untuk menggantikan. Itulah mengapa yang di belakang imam itu orang yang siap menjadi imam, karena nanti kalau imam batal, imam akan menunjuk salah satu di antara yang paling dekat, ya kan? Nah, aduh kan ya angel loh, gitu maksudnya. Ya. Jadi
menunjuk orang untuk menggantikan. Sekali lagi, maka orang yang di belakang imam yang ngerti atau sudah dikatakan sebelumnya, engkau nek aku batal kowe yo, nek kowe ora ono kowe yo, gitu maksudnya. Jadi di masjid itu tuh ada imam rawatib yang jika imam rawatibnya batal, imam rawatib tahu nggih, imam tetap, imam yang disetujui di situ dialah imamnya, namanya imam rawatib. Kalau ada imam rawatib, nggak boleh imam yang lain maju itu, walaupun yang di belakangnya juara 1 Korea nasional itu. Di situ ada imam rawatib si fulan, maka walaupun ada orang yang pintar banget baca Quran, nggak boleh kecuali dapat izin dari imam rawatib, yaitu imam yang telah ditetapkan oleh jamaah seluruhnya, dialah imamnya. Nah, dia udah mempunyai struktur. Engko nek aku batal sing ganti kowe yo, nek kowe ora ono kowe yo, gitu. Ada 3 orang biasanya gitu. Nah, ini kesepakatan gitu. Nah, ini yang terjadi pada Umar gitu. Ini yang terjadi pada Umar bin Khattab ketika ditikam oleh seorang Majusi pada rakaat kedua pas baca suratan, dan beliau radhiyallahu anhu menunjuk Abdurrahman bin Auf untuk menggantikan. Ini namanya istikhlaf. Berarti Umar ditusuk, kemudian dia menunjuk Abdurrahman bin Auf untuk menggantikan. Maka Abdurrahman bin Auf melanjutkan dengan bacaan yang sedikit. Ini juga peringatan buat kita, bacaan yang sedikit mempercepat sholatnya, karena ada kondisi darurat. Maka kalau jangan jadi imam di belakang ada yang nangis anak-anak, dipercepat, jangan dilama-lamain. Nanti kalau enggak ibunya batalin sholat, berbegi terus ibu sholat tenang. Maka imam itu harus tahu. Dari pelajaran istikhlaf ini kita tahu ketika Umar bin Khattab ditusuk, maka kemudian Abdurrahman bin Auf menggantikan dengan kondisi mempercepat sholatnya. Di samping itu memang yang namanya imam itu bukan dalam rangka untuk murojaah, gitu, harus ingat-ingat. Kalau jangan kebetulan hafalannya banyak, bukan untuk murojaah. Murojaah itu ketika sholat tahajud. Jadi kalau jadi imam itu ya pendek-pendek aja, nggak usah panjang-panjang. Kemudian yang kedua, keadaan yang kedua, jika imam tidak menunjuk, maka salah satu di antara makmum boleh maju walaupun tidak ditunjuk. Gitu nggih. Kalau ternyata imamnya batal tuh langsung lungoh, orang nunjuk sapa-sapa, ya udah salah satu yang di belakangnya boleh maju. Ini keadaan yang kedua. Kemudian jika imam tidak menunjuk dan tidak ada orang yang maju, imam batal. Imam nggak menunjuk, juga nggak ada yang berani maju, maka masing-masing melanjutkan sholat sendiri-sendiri. Kata Imam Ahmad bin Hambal, dikatakan tentang kalau imam batal maka imam boleh menunjuk penggantinya. Jika imam tidak menunjuk penggantinya sebagaimana Muawiyah, maka sholat sendiri-sendiri. Nah, ini kisahnya sekali lagi, kisah ini kisahnya Muawiyah ketika juga ditusuk. Jadi tanggal 17 Ramadan tahun itu ceritanya itu ada orang-orang Khawarij, 3 orang sudah merencanakan lama ini, yaitu yang pertama Abdurrahman bin Muljam ditugasi untuk membunuh Ali bin Abi Thalib. Ini semuanya berangkat di waktu yang bersamaan. Kemudian Al-Barok bin Abdillah, namanya apik banget yo. Ini orang Khawarij ditugaskan untuk membunuh Muawiyah. Nah, ini kisah Muawiyah. Kemudian Amr At-Tamimi disuruh membunuh Amr bin Al-As. Maka Abdurrahman bin Muljam berhasil membunuh Ali bin Abi Thalib. Berhasil. Ali bin Abi Thalib itu punya kebiasaan kalau mau sholat subuh, dia tuh bangunin orang dulu, suruh berangkat ke masjid. Ini kebiasaan Ali bin Abi Thalib. Ketika dia menuju masjid, itulah kemudian ditikam oleh Abdurrahman bin Muljam, meninggal Ali bin Abi Thalib. Kemudian Al-Barok bin Abdillah, ini dilalai memang kudu mati. Dia nusuk Muawiyah, kena pantatnya, maka dia segera meninggalkan tanpa menunjuk siapapun untuk menjadi imam. Maka kemudian tidak satupun juga ada yang berani maju. Nah, keadaan ini maka masing-masing sholat sendiri-sendiri sampai selesai. Jadi kita jadi makmum nggak usah bingung. Sebagaimana saya ceritakan ke jenengan bahwa kalau ada masjid 2 lantai, ternyata imamnya di bawah, lampu mati, mic ora krungu, gerakan juga nggak terlihat di layar, ya sudah, maka melaksanakan sholat sendiri-sendiri. Ini ibu-ibu sering terjadi itu ibu-ibu, bisa terjadi itu. Kemudian yang Amr At-Tamimi itu juga tidak yang
disuruh membunuh Amr bin Al-As itu nggak meninggal juga, karena Amr Al-As hari itu sakit, digantikan oleh orang lain itu yang dibunuh. Subhanallah, ya, orang Khawarij itu niat banget. Tanggal 17 Ramadan mateni wong. Subhanallah. Ya. Itu keadaan yang ketiga. Keadaan yang keempat, makmum suruh tunggu. Ini juga ada keadaan seperti itu, ya. Makmum suruh tunggu. Ini sudah saya bahas kemarin belum sih? Belum, ya? Belum. Jadi makmum disuruh tunggu. Ini pernah terjadi, ya. Rasulullah pernah sholat subuh, tahu-tahu Rasulullah berhenti, suruh tunggu. Kemudian Rasulullah pulang mandi junub, balik lagi. Dan ini pernah terjadi dalam masa-masa ini, yaitu Syekh Hudayfi. Jadi jangan lihat, Syekh Hudayfi batal sholat maghrib kalau nggak keliru di Masjid Nabawi. Dulu ketika pertama kali muncul video itu, orang bilang Imam Masjid Nabawi kok kayak ngono toh, masa aneh gitu. Padahal ternyata dialah yang paling faqih, malah paling ngerti itu. Dia ini sedang memberikan pelajaran bahwa seperti ini tuh syariat yang dibolehkan. Allahu Akbar gitu. Imam Hudayfi. Kemudian tiba-tiba dia menghadap ke belakang. Intadiru daqiqah. Intadiru, tunggu sebentar ya. Tunggu aja, dengan diam aja di situ gitu. Kemudian dia keluar ambil air wudu, dia balik lagi. Kemudian meneruskan sholatnya. Kalau nggak salah waktu itu ngulang takbiratul ihram kayaknya, bareng-bareng. Jadi kalau jenengan nggak yakin di belakang jenengan ada yang bisa menggantikan jenengan, maka makmum suruh tunggu. Kalau Masjid Nabawi, memang Masjid Nabawi mungkin bisa jadi waktu itu penggantinya pas lagi tidak hadir, walau alam. Sampai kemudian beliau mengatakan intadiru daqiqah. Ya, nanti lihat aja di YouTube. Syekh Hudayfi batal sholat gitu. Nanti muncul itu ininya, videonya. Jadi itu 4 keadaan ketika seorang imam batal sholatnya, maka kita menyikapinya begitu. Saya kira itu untuk pagi ini, sudah jam 6 lewat ternyata, waktunya sudah siang. Mudah-mudahan Allah berkahi pertemuan kita hari ini, dan mudah-mudahan kita diberi kemudahan di dalam melewati hari-hari sisa umur kita, insya Allah dalam keberkahan. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih.